Halo, jumpa lagi dengan saya Theodora Ia, Escape NS, Angkatan 54, Kelompok 2, Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Pengampu materi Bapak Muhammad Syafril Harahap, penyelenggara BPSDM Profsu dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Saat ini saya akan menjelaskan mind mapping isi modul dari Etika Publik. Etika Publik. Dalam pemaparan kali ini, etika publik saya paparkan dalam 3 bagian. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Serta yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Definisi. Etika merupakan refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan. Sedangkan etika adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian kode etik ASN terdiri dari 12 poin, dapat dilihat berdasarkan slide yang telah saya tampilkan. Yang ketiga, dimensi etika publik. Dimensi etika publik terdiri atas 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, modalitas, dan tindakan integritas publik. 4. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Kelima, nilai dasar etika publik yang terdiri dari 14 poin, dapat dibaca berdasarkan slide yang telah saya tampilkan di video. Keenam, lingkup pelayanan publik. 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Dan yang ketiga, modalitas etika. Yang terakhir, perilaku pejabat publik. Perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya dipaparkan berdasarkan pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara, dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Konflik kepentingan sering terjadi didorong oleh adanya aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, dan loyalitas ganda. Sedangkan sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 atau Nomor 21 Tahun 1975, Nomor 30 Tahun 1980, Nomor 42 Tahun 2004, Nomor 53 Tahun 2010, atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan yang terakhir adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara. Beberapa contoh yang sering terjadi seperti pemanfaatan sumber daya publik, seperti penggunaan mobil dinas untuk mudik atau pulang kampung, absen sidik jari, di mana ada yang mengisi daftar hadir hingga 1 bulan ke depan, dan beberapa contoh lainnya yang sering terjadi di sekitar kita atau di tempat kerja. Demikian pemaparan mind mapping isi modul etika publik.